Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 121, Ketahuan oleh Pelayan. 3 bulan kemudian, Jiro dan juga Kiara sudah tidak ada lagi pembatas. Namun begitu, Tuan Kiyoshi belum mengetahui jika sebenarnya Kiara sudah menikah dengan pria yang tidak lain adalah rekan bisnisnya, Jiro. Sedangkan Axel memilih untuk melanjutkan studinya di luar negeri bersama dengan Sherin setelah membongkar semua kebusukan dari Nyonya Angeline mengenai perselingkuhannya dengan Jiro sekitar 1 tahun yang lalu sebelum pria itu menambatkan hatinya dengan mantap kepada Kiara. "Pak, hari ini akan ada teman Yara yang akan datang kemari dan ingin berbicara pada Papa," ucap Kiara kepada Tuan Kiyoshi. Karena saat ini gadis itu sudah tinggal di mansion Kiyoshi bersama dengan sang ayah tercinta. "Oh iya? Siapa sayang?" tanya Tuan Kiyoshi. "Seseorang pastinya, Pak," jawab Kiara. "Bukan dedimu. Biasanya bukankah hanya dedimu yang begitu overprotective sehingga setiap malam dia datang kemari dan pulang begitu larut karena ingin memastikan kau baik-baik saja, iya kan?" ucap Tuan Kiyoshi. Ya, semenjak Kiara tinggal di mansion Kiyoshi, Jiro menjadi kelimpungan hingga menyebabkan pria itu setiap malam harus mengunjungi Kiara di mansion Kiyoshi dengan alasan ingin memastikan keadaan Kiara baik-baik saja sampai pulang sangat larut malam dengan dalih menunggu putri angkatnya sampai tertidur. Padahal yang dilakukan Jiro adalah rutinitas seperti biasanya ketika Kiara masih tinggal bersamanya dulu dengan mengelabui Tuan Kiyoshi sampai tertidur. Hehehe. Sahut Kiara hanya tertawa saja, tidak menanggapi terlalu dalam perkataan papanya. "Aduh, gimana ya jika papa tahu orang yang aku maksud adalah Jiro? Tapi cepat atau lambat papa memang harus tahu hubunganku dengan Jiro agar hubungan kami segera go publik dan tidak ada hal lagi yang ditutupi. Lagian kami melakukannya sudah lebih dari 1 tahun. Batin Kiara sambil menggigit mulutnya sendiri menahan rasa cemas seorang diri. "Tidak masalah sayang, siapapun tamu yang akan datang, papa akan sangat welcome jika itu berhubungan dengan kebaikanmu," ucap Tuan Kiyoshi sembari mengusap lembut pucuk kepala putri tercintanya. "Papa janji jangan marah ya nanti setelah tahu siapa yang akan datang," ucap Kiara sembari memainkan sendok di atas piring, karena saat ini keduanya sedang makan malam bersama di ruang makan. "Iya sayang, kau tahu juga kan, papa tidak mungkin memarahi putri kesayangan papa. Kau adalah bagian dari hidupku saat ini Kiara," ucap Tuan Kiyoshi. Perkataan Tuan Kiyoshi sedikit membuat Kiara merasa tenang dan yakin jika malam ini dirinya benar-benar akan meminta Jiro untuk mengakui semuanya mengenai hubungan mereka. "Jam berapa temanmu itu akan datang?" tanya Tuan Kiyoshi. Mungkin sekitar jam 8, Pak," jawab Kiara. "Oh, berarti waktu yang sama dengan kedatangan dedimu, Jiro, iya kan?" sahut Tuan Kiyoshi yang teringat jika memang Jiro setiap jam 8 malam selalu mengunjungi putrinya di mansion tersebut. Iya Pak," jawab Kiara dengan kikuk karena memang teman yang akan diperkenalkan pada Tuan Kiyoshi tidak lain adalah Jiro. Tuan Kiyoshi yang sudah selesai makan malam terlebih dahulu pun bangkit dari duduknya untuk duduk-duduk santai di ruang tengah. Sedangkan Kiara membantu ART untuk membereskan sisa makan malamnya. Tidak lama kemudian salah satu ART melaporkan jika Jiro sudah datang. "Tuan, ada Tuan Jiro di luar," ucap salah satu ART. "Suruh masuk dan panggil putriku," jawab Tuan Kiyoshi. "Baik Tuan," jawab ART tersebut. Dan tidak lama kemudian Kiara pun keluar dan menyambut Jiro yang baru masuk melewati pintu depan yang langsung mengarah ke ruang tamu. "Baby, aku merindukanmu,"
ucap Jiro yang langsung memeluk Kiara dan hendak melanjutkannya ke lain halnya. Jiro, stop, jangan dilanjutkan. Ini dimension papaku, bukan dimensionmu, ucap Kiara. Sebentar saja, baby, aku janji, ucap Jiro. Dan akhirnya Jiro pun menempelkan wajahnya. Keduanya lupa jika biasanya pelayan mansion Tuan Kiyoshi akan datang membawakan cemilan setiap kali Jiro datang. Ah, prak. Maaf Nona, Tuan, ucap pelayan mansion Tuan Kiyoshi ketika sangat shock melihat Kiara sedang diunyil-unyil oleh Jiro di ruang tengah dengan sangat bersemangat, hingga tanpa sadar menjatuhkan vas bunga yang terbuat dari ukiran kayu dan menghentikan aktivitas Kiara dan Jiro. Permisi Nona, Tuan, ucap pelayan itu yang langsung hendak pergi setelah meletakkan minuman dan cemilan di atas meja ruang tamu. Bi, tunggu, teriak Kiara. Ya, Kiara tidak ingin apa yang dilihat pelayan tersebut sampai membuat berita gosip di kalangan pelayan lainnya di mansion Tuan Kiyoshi. Saya janji tidak akan cerita pada siapa-siapa, Non, ucap pelayan itu ketakutan ketika melihat Kiara memanggilnya, terlebih ketika melihat tatapan Jiro yang seolah sedang menatap tajam ke arahnya. Iya Bi, sampai ada kejelasan dari kami, karena sebenarnya kami sudah menikah, ucap Kiara sembari menoleh ke arah Jiro untuk meminta dukungannya. Menikah? Jadi Non dan Tuan bukan ayah dan anak angkat? Terlihat pelayan itu begitu shock setelah mendengar pengakuan dari Kiara. Iya, aku sudah 1 tahun yang lalu menikahi Kiara, putri kandung Tuan Kiyoshi, lanjut Jiro dengan jujur.